Perang antara Rusia dan Ukraina kian memanas dan dinilai dapat mempengaruhi agenda G20 tahun ini. Lantas apa dampaknya terhadap global dan Indonesia yang ditunjuk sebagai tuan rumah dalam perhelatan G20 ini? Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dalam perhelatan Forum Presidensi G20 tahun ini. Yang mana Forum G20 telah dimulai sejak Desember 2021 lalu dan akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Dengan agenda mendorong pemulihan ekonomi global serta penanganan pandemi COVID-19. Dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina ini, dinilai akan mempengaruhi agenda G20 yang sudah ditetapkan. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20. Saat ini kondisi Ukraina tengah mencekam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya menyerbu Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Yang mana perang antara Rusia dan Ukraina ini masih berlangsung hingga saat ini. Ukraina berharap negara-negara Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO bersedia membantu mereka menghadapi Rusia. Indonesia yang saat ini menjadi ketua Forum G20 diminta untuk mengambil sikap atas konflik yang sedang terjadi. Sejumlah kalangan pun berharap Indonesia berperan aktif untuk segera meredam konflik melalui Forum Presidensi G20 agar tidak meluas dan berdampak terhadap negara lain. Pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada Riza Nur Arfani menjelaskan, sebagai presidensi G20, Indonesia bisa memanfaatkan forum tersebut lantaran perang Ukraina dan Rusia beresiko terhadap proses pemulihan dari pandemi. Tak hanya itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk China, Sugeng Raharjo mengatakan, perang Rusia dan Ukraina ini akan memberikan tekanan terhadap pemulihan perekonomian global. Maka dari itu Indonesia perlu mengantisipasi perkembangan yang sedang terjadi saat ini dengan mendorong kerjasama seluruh negara Asia yang tergabung menjadi anggota G20 secara solid untuk menjadi mesin pertumbuhan global. Berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini, Indonesia diharapkan untuk tidak berpihak terhadap NATO, Amerika Serikat maupun Rusia dan diharapkan fokus terhadap pemulihan ekonomi global. Selain dampak yang dihadapi oleh Indonesia sebagai ketua G20, mantan Duta Besar Indonesia untuk China juga berpandangan terkait masalah pangan, karena Indonesia merupakan pengimpor gandum dari Ukraina. Ukraina merupakan negara Eropa dengan daratan luas dan subur. Negara ini terkenal sebagai salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Di mana dengan terjadi konflik seperti ini, mau tidak mau Indonesia harus mencari negara lain untuk memasok gandum yang selama ini dipasok oleh Ukraina. Tak hanya itu, dengan adanya konflik ini membuat harga minyak dunia melambung tinggi. Pasalnya, Rusia merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, serta pengekspor utama gas alam ke Eropa. Jika konflik ini mengganggu produksi minyak di Rusia, otomatis akan berdampak terhadap minyak secara global, sehingga mendorong kenaikan harga minyak dan berdampak juga terhadap kenaikan harga energi. Di sisi lain, analis memprediksi kenaikan harga minyak akan terus berlanjut.
Konflik antara Rusia dan Ukraina ini juga akan berdampak terhadap nilai inflasi yang melambung tinggi di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat yang didorong dengan naiknya harga minyak dunia. Jika angka inflasi Amerika Serikat menyentuh 10% bahkan lebih, hal ini akan berdampak terhadap pengetatan moneter yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Dan jika hal ini terjadi, beberapa negara juga akan ikut serta menaikkan suku bunga negara mereka. Wah, banyak juga ya dampak dari konflik Rusia dan Ukraina ini baik ke global maupun Indonesia. Maka dari itu butuh peran penting antar negara agar konflik ini terselesaikan dengan baik. Lantas, apakah Presiden Joko Widodo akan membawa konflik ini ke meja bundar presidensi G20? Terus ikuti perkembangan terkait presidensi G20 hanya di kompas.com. Dari Jakarta, Khairun Alfi, kompas.com, jernih melihat dunia.